Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, setelah umat Islam di dalam bulan Ramadan itu memperkuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala dekat. Ketika Allah sudah dekat, langsung Allah mengatakan ujibu da'watad da'i. Makanya kalau doa kita itu ingin dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya syarat mutlaknya kita jadi hamba Allah dulu. Benar-benar kita itu akui diri kita ini hamba Allah, bukan hamba yang lain. Tingkatkanlah diri kita sampai kepada tingkatan ubudiyah, yaitu dengan cara memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, setelahnya ibadah-ibadah yang wajib kita lakukan semuanya. Kan Rasulullah mengatakan la yazalu abdi. Nah ini tidak henti-hentinya hambaku itu mendekatkan dirinya kepada aku. Ini hadis qudsi. Sehingga saya mencintainya. Kalau saya sudah cinta kepadanya, maka saya akan membersamanya, penglihatannya, pendengarannya, tangannya, kakinya ketika melangkah, saya akan membersamanya terus. Itu ketika hambaku sudah mendekatkan dirinya kepadaku. Nah ini di dalam bulan Ramadan, tingkatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah itu berbeda dibandingkan dengan ketika kita berada di dalam luar bulan Ramadan. Nah kalau seperti ini Allah Subhanahu wa taala dekat kepada kita. Fa inni qarib. Lah kalau sudah qarib, ya ujibu da'watad da'i idza da'an, aku kabulkan itu permintaan doa hamba-hambaku. Makanya saudaraku yang dirahmati Allah, kembali kepada permasalahan tema kita tadi itu, rahasia kemenangan dalam perang Badar yang terjadi di dalam bulan Ramadan. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita lihat bagaimana memperkuat hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di malam seperti begini dulu, ketika esok harinya nanti akan terjadi peperangan perang Badar, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperkuat hubungannya dengan Allah dengan cara istighotsah. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Anfal juga. Allah berfirman, ittastagitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin wa ma ja'alahu Allahu illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Jadi ingatlah kau Muhammad. Nah Rasulullah ini disuruh, ini kan ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah agar supaya Rasulullah itu kalau menemukan kesulitan-kesulitan itu disuruh oleh Allah untuk mengingat ayat ini. Ingat ya Muhammad, kamu dulu di saat menghadapi musuh-musuhmu di saat perang Badar, kamu di malam harinya bersama dengan sahabatmu kan istighotsah, yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memperkuat hubungannya kepada Allah dengan cara doa ini, memohon pertolongan. Ingat di saat kamu itu bersama dengan sahabatmu esok akan berperang, kamu kan beristighotsah. Nah ini ingat terus dalam perjuanganmu nanti ke depan. Nah kita juga jangan sampai pernah lupa mengandalkan kekuatan-kekuatan kita, mengandalkan kemampuan kita, orasi-orasi kita, harta kita. Jangan pernah mengandalkan itu semuanya. Andalkanlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam cuma memasrahkan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya langsung fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Allah langsung mengistijabah, mengabulkan, merespon permohonan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan diturunkannya 1000 malaikat yang turun secara berbonceng-boncengan. Turun secara berbonceng-boncengan itu kan berarti nggak terputus turunnya, karena berboncengan kan mepet. Jadi kalau malaikat itu turunnya secara berbonceng-boncengan, berarti turunnya itu tidak mengalami jeda.
berkelanjutan turunnya, tidak misalnya awal pagi turun 5, nanti siang turun berapa, enggak berbonceng-boncengan ya, terus 1000 itu turun dalam waktu yang berbarengan. Ini langsung Allah kabulkan seperti itu. Sementara kita tahu malaikat itu tidak akan ada yang bisa menyuruhnya kecuali Allah SWT, karena malaikat ini pasukannya Allah, bukan pasukan yang lain. Tidak akan ada bisa yang membayar malaikat. Allah SWT yang menggerakkan dan memerintahkannya turun itu malaikat. Makanya di saat peperangan apa yang terjadi? Rasulullah diberitahu oleh Allah SWT. Di dalam peperangan itu Allah mengatakan, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Muhammad, kamu di saat membunuh musuhmu itu bukan kamu yang membunuh, tapi Allah SWT yang membunuh. Mungkin saja itu malaikat yang membunuh. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Dan ingat Muhammad, di saat kamu melempar musuhmu, apakah itu melempar dengan anak panah, apakah itu melempar dengan bebatuan, itu bukan kamu yang melempar, tapi Allah SWT yang melemparnya, atau bahkan itu malaikat yang melempar, bukan kamu itu. Diingatkan, di sini langsung Allah SWT turun terlibat dalam peperangan ini. Itu ketika manusia sudah menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ini itu dalam kondisi sulit, yang amat sulit, berhadapan dengan orang yang haus perang dari Mekah pergi ke Madinah itu untuk memerangi umat Islam. Asalnya umat Islam di Mekah sudah diusir dari Mekah, kemudian sudah sampai di Madinah, itu pun masih nggak terima orang kafir itu, ingin menghabisi umat Islam. Sementara orang Islam itu sendiri itu tidak ada keinginan untuk perang pada saat itu, tapi Allah SWT berikan kemenangan. Nah, ini kan sunnatullah. Jadi sunnatun nasr itu adalah ada pada ayat ini. Jadi kalau kita pun juga sama, sesaat-saat kita menemukan kesulitan yang sulit kayak apapun saja, jangan pernah kita cuma hanya mengandalkan kekuatan kita. Setelah kita itu berikhtiar manusiawi, mengoptimalkan seluruh potensi yang kita miliki, jangan pernah berhenti sampai di sini saja. Pasrahkan itu segalanya setelah itu kepada Allah SWT. Jangan mengandalkan kepada kekuatan-kekuatan. Nah, ini Rasulullah pernah diuji lagi oleh Allah pada suatu saat, lupa. Jadi kasarnya, setelah Rasulullah itu menang dalam peperangan yang lebih besar lagi dari peperangan Badar ini, mampu menaklukkan orang Mekah pada saat itu, tahun ke-8 Hijriah, itu Rasulullah SAW teruskan lagi perjalanannya sampai ke Hunain. Perang Hunain ini itu terjadi setelah Fathu Mekah. Pikirannya para sahabat Nabi, orang-orang Mekah yang lebih kuat saja sudah terkalahkan. Jadi secara psikologis itu sudah menang saja, dengan siapapun saja yang akan dihadapi pasti akan menang. Itu pikirannya sahabat-sahabat Nabi pada saat itu. Nah, kemudian peperangan ini dilanjutkan. Setelah menaklukkan Mekah, dilanjutkan sampai ke Hunain. Tapi ternyata pada saat itu ini umat Islam diberikan pelajaran oleh Allah SWT. Karena pada saat itu tidak bergantung lagi kepada Allah, tapi bergantung kepada kekuatan-kekuatan fisiknya. Saat itu seperti itu. Makanya Allah tegur ini sahabat-sahabat Nabi dengan salah satu ayat Al-Quran, dalam ayat surat Hunain, perang Hunain, apa itu? Siapa yang hafal ayatnya? Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tuhni ankum syai'a. Ini para bapak yang dirahmati Allah SWT. Wa yauma Hunain, ingat ya kamu di saat perang Hunain. Ini setelah Fathu Mekah, setelah memenangkan orang Mekah dan Mekah dikuasai oleh umat Islam, kemudian orang Mekah masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Jadi sudah benar-benar kuat
posisi umat Islam pada saat itu. Lanjutkan perang lagi. Hunain jumlahnya cuma hanya sedikit, tapi ternyata Allah berikan pelajaran kepada sahabat-sahabat Nabi. Wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum